Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja, Ustaz. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Agak sedikit terganggu. Insyaallah. Apa-apa. Santai aja. Ya. Ikhwan waqtabillah, alhamdulillah kita bisa memulai kajian kita pagi ini, dan insyaallah sebelum kita mulai lebih jauh kita buka dulu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah nanti akan ada tasbih dari Ananda Nida. Nih kebetulan anak-anak yang pertama yang sudah hafal juz 30 juga, Zat. Sekarang sedang menghafal juz 29. Insya Allah akan ditasmikan oleh Ananda Nida surat An-Naziat, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha sabirati amra yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan qaratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa. Sudah dibacakan sama Ananda Nida surat An-Naziat. Mungkin tak perlu, Ustaz, Ana serahkan ke Ustaz untuk lebih lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahluna minan nas qila man hum ya Rasulullah qala ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyin amma ba'du. Ikhwan dan akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dapat melaksanakan kajian sebagaimana yang kita jadwalkan, yaitu kajian tafsir. Dan insya Allah ini adalah pertemuan yang ketiga ya, tafsir juz 30. Kemudian salawat serta salam mari kita lantunkan untuk Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kita juga bersyukur masih berada di bulan Ramadan,
Syahrul Quran, dan hari ini tepat di tanggal 17 Ramadan, yang mungkin biasanya ya kalau dalam keadaan normal banyak kaum muslimin di masyarakat kita melakukan tradisi zikro nuzulil Quran, ya, memperingati turunnya Al-Quran, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, atau dalam Al-Baqarah misalnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Insya Allah tidak berlama-lama untuk mukadimah, kita akan langsung membahas surat An-Nazi'at, ya, surat An-Nazi'at, surat yang ya, surat An-Nazi'at, surat yang ke-79, ya, surat yang ke-79, dan dalam pertemuan minggu lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-14, ya, penggalan pertama surat An-Nazi'at. Bagi rekan-rekan yang mau menyimak, silahkan dibuka di mushafnya di juz 30 halaman 583 dan 584. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang ke-15, ya. Hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Mungkin bisa di-share ininya, ya. Nanti ada share PDF-nya biar bisa mengikuti. Jadi sebelumnya kita sudah mengkaji surat An-Nazi'at ini, sekali lagi surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan di Mekah, dan kandungan surat An-Nazi'at ini adalah seputar hari kiamat yang pertama, kemudian nanti akan masuk kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun laknatullah. Kemudian juga nanti akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan alam semesta, ya. Dan diakhiri Allah menjelaskan dua golongan, ya. Dua golongan, ahlul iman dengan ahlul kufri. Orang-orang beriman dan orang-orang yang kafir. Dari mulai firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa inna jahima hiyal ma'wa, dan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Baik, ya, kita buka ininya, PDF-nya, ya, biar bisa melihat, atau sambil bisa dilihat di dalam mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu Musa. Apakah telah sampai kepadamu, wahai Muhammad, kisah Musa alaihissalam? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengetengahkan kisah Nabi Musa. Dan kisah Nabi Musa merupakan salah satu kisah Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Bagaimana mulai dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-A'raf, surat Toha, kemudian surat-surat yang lain banyak mengisahkan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ada surat tersendiri yang sangat rinci mengisahkan Nabi Musa, yaitu surat Al-Qasas, ya, surat Al-Qasas. Hal ataka haditsu Musa. Dan perlu kita ketahui bahwa salah satu mukjizat Al-Quran, ya, salah satu mukjizat Al-Quran, kita sering menyebut Al-Quran itu sebagai kitab mukjizat, ya, kitab yang merupakan mukjizat Nabi untuk menghadapi kaumnya, dan juga sebagai mukjizat untuk umat hingga akhir zaman. Mukjizat Al-Quran itu kalau dirinci, para ulama menyebutkan ada 4 mukjizat Al-Quran. Mukjizat yang pertama disebut mukjizat Al-I'jaz At-Tashri'i, ya, Al-I'jaz At-Tashri'i artinya mukjizat Al-Quran dari sisi syariat. Betapa syariat Islam itu sangat lengkap,
betapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang Maha mengetahui karakter manusia, membuat satu aturan, satu hukum, satu panduan hidup yang sangat komprehensif. Dan ketika Allah membuat aturan itu, ya, sampai hari kiamat tidak akan tetap berlaku, tidak ada perubahan dan sebagainya, berbeda dengan aturan-aturan manusia, mulai dari beribadah, ya, bermuamalah, berkeluarga, bermasyarakat, ya, semuanya lengkap, ya, lengkap dan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-i'jaz al-lughawi, ya. Mukjizat secara bahasa, ya. Bagi yang belajar bahasa Arab tentu sangat akan mengetahui betapa sastra Al-Qur'an ataupun bahasa Al-Qur'an itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Dan ini wajar difahami karena setiap nabi itu diutus kepada kaumnya dengan mukjizat yang sesuai dengan apa yang disanjung-sanjung oleh kaumnya. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada kaum yang pada saat itu lagi populer, ya, pengobatan dunia, pengobatan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan kemampuan untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaum yang lagi ngetren pada saat itu sihir. Maka Allah membekali Nabi Musa dengan kemampuan, ya, dengan bukan sihir tetapi orang lain, kaumnya Firaun melihat itu sebagai sihir, ya, tongkat yang berubah menjadi ular besar, tongkat yang mampu membelah lautan. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaum yang pada saat itu sedang populer ataupun sangat menjunjung sastra Arab, ya, sastra Arab. Maka Allah bekali Rasulullah SAW dengan Al-Quran yang memiliki tingkat sastra Arab yang sangat tinggi, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut al-i'jaz al-ilmi, yaitu mukjizat sains di dalam Al-Quran. Ini juga bahasannya cukup panjang. Dan yang keempat, yaitu yang ingin saya sebutkan di sini, yaitu al-i'jaz al-ikhbari. Al-i'jaz al-ikhbari ini adalah mukjizat sejarah. Bagaimana Al-Quran itu mampu memberikan informasi kepada manusia kejadian-kejadian yang sebelumnya, ya, baik sebelum penciptaan Adam alaihissalam, ya, kisah-kisah Adam alaihissalam, kisah-kisah para nabi dan para rasul sebelumnya, ya. Laulal Quran lama aliman nas. Kalau bukan karena Al-Quran, niscaya kita tidak tahu, ya, kisah Nabi Adam, kisah nabi-nabi sebelumnya, kisah Dzulqarnain, kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Ukhdud, dan seterusnya. Jadi Al-Quran ini sumber pengetahuan sejarah. Bukan saja sejarah yang sebelumnya, justru bahkan Al-Quran juga dalam banyak kesempatan mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi kemudian. Tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, tentang kehancuran umat-umat, dan seterusnya. Nah, salah satunya ini kisah Nabi Musa ini masuk dalam al-i'jaz al-ikhbari, ya, mukjizat sejarah. Yang kalau bukan karena Al-Quran kita tidak akan tahu detail rinci, ya, kisah Nabi Musa. Meskipun sekali lagi tujuan Al-Quran ketika mengisahkan suatu sejarah bukan untuk kita tahu sejarahnya saja, tetapi tujuannya adalah untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran. Makanya Al-Quran bukan buku sejarah, tetapi hudal lil muttaqin, buku petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka haditsu Musa, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa? Idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di sebuah lembah suci yang bernama Tuwa, ya, bernama Tuwa. Tuwa ini adalah lembah, ya, lembah di sebelah Gunung Tur, ya, Gunung Tur.
Jadi gunungnya Gunung Tur, ya lembahnya Lembah Tua. Kemudian apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Nah, di surat An-Nazi'at ini Allah langsung to the point ya, to the point, langsung menceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita baca surat Al-Qasas misalnya, bagaimana diceritakan kisah Nabi Musa dari awal ya, ketika ibunya Musa melahirkan Musa, ketika Firaun bermimpi Firaun membuat satu peraturan untuk membunuh anak laki-laki, kemudian ibunya Musa menghanyutkan Musa dan dipelihara oleh istrinya Firaun, kemudian Nabi Musa membunuh seorang Kipti, kemudian Nabi Musa pergi ke Madian, Nabi Musa bertemu dengan Syuaib, ya, menikah dengan salah satu putrinya Syuaib. Nah, baru setelah itu sebenarnya Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Wadi Tua, ya. Ya, tapi Allah langsung di sini kepada poin pertemuan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah kepada Firaun, innahu tagha. Sesungguhnya Firaun itu togo, melampaui batas, ya, melampaui batas. Kata togo ini sering kita gunakan kalimat togut misalnya. Togo yatgo, kalla innal insana la yatgo. Ya, sekali-kali tidak bahwa manusia itu sering melampaui batas. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut Firaun dengan togo, ya, melampaui batas, ya. Perbuatan tughyan ataupun melampaui batas dari Firaun ini sebenarnya dua hal, ya. Dua hal. Yang pertama perbuatan melampaui batas Firaun ini adalah antara Firaun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan dalam ayat nanti yang akan dibahas, faqala ana rabbukumul a'la, ya. Ya, tidak ada kemaksiatan, tidak ada dosa yang lebih besar, tidak ada kedurhakaan kepada Allah yang lebih besar dari seorang manusia melebihi perkataan ana rabbukumul a'la. Melebihi klaimnya Firaun dengan mengatakan aku ini adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Kemudian sikap ataupun perbuatan togonya Firaun yang kedua adalah juga terkait dengan hablum minan nas, ya, hablum minan nas, yaitu kita membaca ya dalam sejarah Firaun, ya, yaitu yudzabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, ya, membunuh bayi-bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan, ya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, ya. Firaun itu melakukan penindasan kepada kaumnya. Nah, dan biasanya ya dakwah Islam itu ya berkisar kepada dua tersebut, ya. Mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah semata dan mengajak mereka juga untuk berbuat ihsan kepada manusia, ya, menghilangkan perbuatan melampaui batas, ya, dengan melanggar larangan-larangan Allah, juga mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan zalim, perbuatan penindasan kepada sesama manusia, ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Kemudian kata Allah, ya, Allah membimbing Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Firaun itu harus berdakwah dengan ucapan yang lembut. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah wahai Musa kepada Firaun itu, hal laka ila an tazakka. Apakah engkau ingin menyucikan diri? Nah, kalau kita memiliki rasa bahasa Arab, cita rasa bahasa Arab,
maka ungkapan ini seolah-olah seperti ungkapan kita ya. Ungkapan kita misalnya kita mau nyuruh orang lain misalnya meminta orang lain untuk menuliskan sesuatu. Ya, kita misalnya beda antara perkataan kita, tolong tulis ini di kertas, ya, dengan perkataan kita, jika berkenan, mohon Anda menulis ini di kertas, ya. Intinya sama, kita mau menyuruh seseorang untuk menulis, tapi bahasa yang digunakan itu beda. Yang satu to the point, ya, seakan-akan menganggap kita lebih tinggi dan orang itu lebih rendah. Yang satu lagi seakan-akan kita menganggap dia sebagai orang yang terhormat. Jika berkenan mohon tulis ini di kertas. Nah, begitu juga perkataan halaka ila antazakka, ini rasa dalam bahasa Arab ini kalimat yang sopan. Makanya dalam surat Toha, ya, dalam surat Toha, ya, jika ikhwah fillah mau membuka, ya, surat Toha, surat yang ke-20, itu secara jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-44, ya, halaman 314. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah, wahai Musa dan Harun, berkatalah kepada Fir'aun qawlan layyina, dengan perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan demikian dia ingat dan dia merasa takut. Faqula lahu qawlan layyinan, ya, perkataan yang lembut. Nah, jadi ini ada pelajaran juga, ya, bagi kita bahwa ketika kita berdakwah, meskipun orang yang kita dakwahi itu misalnya kelakuannya buruk atau misalnya tindakannya sangat zalim, tetapi tetap kita harus memiliki etika ataupun sikap yang bijak, ya, tidak serta-merta menghardik, tidak serta-merta mengeluarkan kata-kata yang keras, tidak serta-merta dengan tindakan-tindakan yang arogan gitu. Meskipun jelas-jelas perbuatan orang tersebut atau pihak tersebut perbuatan yang melanggar. Ya, namun tentu saja ada tahap-tahapan, ya. Ada tahap-tahapan. Manusia itu kan beda-beda, ya. Ada orang itu yang disindir sedikit, ya, misalnya dinasihati, dia melakukan kesalahan, kemudian kita singgung, ya, tanpa menyebutkan nama, tanpa to the point, tapi dia langsung sadar. Ada orang yang disindir nggak mempan, ya, disinggung nggak merasa tersinggung, ya. Kita harus menasihatinya secara direct, ya, secara langsung, supaya dia paham, baru paham. Ada juga orang yang udah disindir nggak mempan, ya, dinasihati dengan lisan secara langsung tidak mempan. Nah, orang ini kadang-kadang harus diberikan tindakan yang lebih keras, ya. Ya, tentu saja ini sekali lagi bertahap, tetapi aslinya sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah manusia itu dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kata Nabi Musa alaihissalam, dan engkau aku bimbing ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepadanya. Jadi Fir'aun itu, ya, Fir'aun itu tidak mengetahui siapa Tuhannya, ya. Makanya dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Dalam surat yang lain misalnya dia mengatakan bahwa dia itu penguasa Mesir, ya, dan sungai Nil itu mengalir di bawahnya. Jadi saking dia itu memiliki power yang sangat kuat, penguasa tunggal di Mesir, ya, dia menganggap dirinya itu yang paling tinggi. Dan memang dalam beberapa peradaban kuno, ya, peradaban kuno itu selalu penguasa suatu negeri itu mengait-kaitkan dirinya itu sebagai titisan Tuhan, sebagai keturunan Tuhan, ya, entah anaknya ataupun jelmaan Tuhan di muka bumi. Nah,
Namun Fir'aun di sini mengaku mengklaim dirinya ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Mukjizat Musa ada berapa? Mukjizat Nabi Musa itu kalau tidak salah ada 9. Tis'i ayatin mubayyinat, ya. 9 mukjizat Musa yang sangat jelas. Yang sering kita dengarkan mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkat, ya, yang dengan izin Allah berubah menjadi ular, kemudian mampu membelah lautan, ya. Nah, kalau kita mau melihat mukjizat Nabi Musa yang lain itu sebagiannya 5 mukjizat disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 halaman 166 ada di ayat 133. Fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami mengirimkan kepada mereka itu tufan, ya, angin topan, wal jarada. Al-jarad ini belalang. Wal kummal, al-kummal ini kutu. Wad dhafadi'a dan katak, ya. Wad dama dan darah, ya. Ayatin mufassalat yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mufassalat, yang dirinci, ya, yang jelas. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Fakadzdzaba wa 'asa, tetapi Fir'aun, ya, laknatullah, mendustakan, tidak mau menerima dakwahnya Musa alaihissalam, wa 'asa, dan mendurhakai. Tsumma adbara yas'a. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dan yas'a. Yas'a di sini artinya sa'a yas'a. Secara bahasa sa'a atau yas'a itu artinya berjalan dengan agak cepat, sa'i, ya, bergegas. Namun sa'a juga ini bermakna berusaha. Hatta idza balagha ma'ahu sa'ya, ya. Allah ketika mengisahkan Nabi Ismail bersama Ibrahim dalam kisah penyembelihan Ismail, hatta idza balagha ma'ahu sa'ya, sampai apabila Ismail itu mampu berusaha ataupun membantu ayahnya. Yas'a. Nah, maksudnya di sini ketika setelah Nabi Musa itu mendakwahi Fir'aun, kemudian Fir'aun berpaling, dia bukan berpaling begitu saja meninggalkan Musa, tetapi dia itu berpaling dan mengumpulkan kekuatannya, ya. Makanya ayat berikutnya fahasyara fanada. Ya, dia mengumpulkan tokoh-tokohnya, dia mengumpulkan pasukannya, dia mengumpulkan ya orang-orangnya, ya, kelompoknya, ya. Fahasyara fanada, dia mengumpulkan rakyatnya, fahasyara fanada, kemudian dia berseru. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian dia mengatakan perkataannya yang terkenal, ya, yang sangat menentang Allah Subhanahu wa taala, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu, yang Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab akhirat dan azab dunia. Nakalal akhirati wal ula, ya. Allah mengazabnya dengan azab akhirat dan ula, dan al-ula, azab dunia. Kenapa akhirat didahulukan sementara al-ula, dunia, diakhirkan? Karena azab di akhirat itu kekal, ya. Sementara Fir'aun diazab juga di dunia, ya, dengan ditenggelamkan ke dalam lautan, kemudian tenggelam ke dalam lautan kan sebentar, ya, kemudian disiksa di alam kubur, ya. Tetapi azab di akhirat azab yang kekal. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula.
Ada penafsiran yang lain sebenarnya terkait dengan nakalal akhirati wal ula, azab akhirah wal ula itu maksudnya Allah akan menyiksa ya Fir'aun ya laknatullah akibat perbuatannya yang akhir dan yang awal. Ya. Perbuatan zalim atau perbuatan dosa Fir'aun yang akhir dan yang awal maksudnya semua perbuatan dosa Fir'aun, semua perbuatan zalim Fir'aun tidak ada yang ketinggalan, semuanya akan dibalas dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ya, ikhwah fillah rahimakumullah, setelah dalam ayat ini, setelah Fir'aun itu mengucapkan saja ana rabbukumul a'la, maka fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirat wal ula. Artinya setelah dia mengucapkan ucapan yang terlaknat ini, tidak lama kemudian fa'akhadhahu Allahu, Allah langsung menyiksanya ya, langsung menenggelamkannya. Dalam bahasa Arab fa itu adalah litta'qib ya, fa litta'qib artinya tidak berselang lama. Misalnya jaa Muhammadun fa Umar ya, telah datang Muhammad dan tidak lama kemudian disusul Umar ya. Berbeda dengan kalau tsumma jaa Muhammadun tsumma Umar ya. Kalau tsumma itu artinya datangnya agak lama, datang Muhammad 1 jam kemudian datang Umar misalnya. Tapi kalau fa ya seolah-olah beriringan, Muhammad duluan terus berikutnya Umar. Jadi tidak lama kemudian setelah Fir'aun mengucapkan ucapan tersebut, Allah langsung mengadabnya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, kisah-kisah Nabi terdahulu tujuannya adalah untuk liman yakhsha. Tujuannya untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk akhirnya kita memiliki sifat khosyah di dalam hati kita, khosyatullah. Ya, dan di akhir nanti kita akan di akhir surat An-Nazi'at ini Allah menjadikan sifat khosyatullah ini sebagai kunci kebaikan seseorang. Orang yang hidupnya menyiapkan untuk akhirat, menjauhi perbuatan dosa, kemudian bersegera melakukan amal soleh, kemudian segera beristighfar apabila berbuat salah, itu menunjukkan bahwa diri orang tersebut memiliki sifat khosyah. Sifat khosyah, sifat takut kepada siksa Allah, takut kepada siksa neraka, takut kepada siksa di akhirat. Ya. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya aman dari Allah, aman dari siksa neraka, merasa puas dengan amal solehnya, itu cenderung dia melakukan perbuatan yang semena-mena, ya, seolah-olah dia tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali dalam ayat yang ke 37 ya. Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan kembali ayat yang ke-27, afwan. Ayat yang ke-27 Allah menyebutkan kembali berbagai ciptaannya yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah yang membangunnya. Ini a antum ya, dalam bahasa Arab a itu artinya apakah. Jadi kalau kita bertanya itu bisa dengan kata a atau hal ya. Hal anta muslim, apakah engkau seorang muslim? Kita juga bisa mengatakan a anta muslim, apakah engkau seorang muslim? Nah, di sini Allah menggunakan a. Dan kalau hal ya,
Kalau kalau A pasangannya am, ya. Ya, a anta muslim au ghairu muslim. Apakah engkau seorang muslim atau bukan muslim? Nah, di sini juga a pasangannya dengan am. A antum asyadu khalqan amis sama ubanaha. Allah bertanya kepada manusia, siapakah yang lebih sulit penciptaannya? Ya, manusia atau langit? Ya. Nah, sebenarnya ini pertanyaan tidak perlu dijawab, ya. Semua juga kita memahami bahwa manusia ini makhluk yang lemah, ya. Makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, makhluk yang kerdil, ya. Jika dibandingkan dengan sama, ya, dengan langit yang maha luas, yang maha megah, ya. Makanya dalam surat bisa dibuka, ya. Bisa dibuka surat Ghafir. Bisa dibuka surat Ghafir, surat yang ke-40 di halaman 473. Di sini jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ghafir halaman 473 ayat 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu akbaru min khalqin nas, lebih besar, ya. Lebih megah dari sekedar penciptaan manusia yang kecil, yang kerdil. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih megah, lebih spektakuler, namun bukan berarti lebih susah, ya. Bukan berarti lebih susah bagi Allah, ya. Segala sesuatu bagi Allah hanya kun fayakun. Tetapi, ya, menurut pandangan kita saja manusia ini makhluk yang kecil jika dibandingkan dengan semesta alam yang maha luas. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ini sebenarnya pertanyaan ini membandingkan penciptaan manusia dengan makhluk yang lain yang lebih besar, itu Allah ingin menunjukkan, ingin mengarahkan, ingin menyadarkan manusia bahwa manusia itu sangat kerdil, sangat hina. Ya, kenapa harus sombong, ya? Kenapa sampai dia bisa bersikap sombong? Rafa'a samkaha fasawaha. Allah yang meninggikan langit itu dan menyempurnakannya, ya. Dalam surat dalam surat Al-Mulk misalnya, ya. Dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah itu yang menciptakan 7 lapis langit secara berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kita tidak akan mampu melihat dalam ciptaan Allah itu suatu kekacauan. Suatu kekacauan, ya. Tidak pernah atau tidak akan kita menemukan satu celah, ya, dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kemudian Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wa akhraja duhaha. Aghtasha lailaha, malamnya dijadikan gelap, wa akhraja duhaha, dan dikeluarkan duhanya, siangnya. Nah, di sini ada sedikit pelajaran bahwa alam semesta ini, ya, alam semesta ini aslinya dia terang atau gelap, ya. Aslinya terang atau gelap. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, wallahu alam bahwa alam semesta itu asalnya atau aslinya hakikatnya gelap. Aghtasha lailaha. Sementara terang benderang atau sinar itu ataupun cahaya itu adalah sesuatu yang datang kemudian. Wa akhraja duhaha. Logikanya bagaimana, ya? Logikanya adalah kalau matahari itu dipadamkan oleh Allah, bintang-bintang itu dipadamkan oleh Allah, ya, maka
alam semesta akan kembali kepada kegelapan, akan menjadi gelap, ya. Dia menjadi terang seperti saat ini sekarang, ya, karena ada matahari, ya, ada matahari. Dan di sini juga Allah mengatakan aghtasya lailaha, disebutkan pertama kali, ya, malamnya gelap, ya, kemudian baru Allah menyebutkan wa akhraja duhaha, dan Allah mengeluarkan ataupun menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkan. Bumi sesudah itu dihamparkan. Nah, ini dalam ayat ini, ayat yang ke-30 ini, para ulama sedikit membahas tentang urutan penciptaan alam, ya, urutan penciptaan alam. Mana yang lebih dulu diciptakan, ya, langit atau bumi? Bumi dulu atau kemudian langit, atau langit dulu kemudian bumi, ya. Kalau kita buka surat Al-Baqarah misalnya, ya, surat Al-Baqarah ayat, sebentar ya, kita buka surat Al-Baqarahnya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama. Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian itu segala sesuatu di dalam di bumi, kemudian Allah bersemayam ke langit dan menyempurnakannya 7 lapis langit. Jadi menurut surat Al-Baqarah ayat 29, Allah menciptakan bumi terlebih dahulu, kemudian menciptakan langit. Nah, tetapi dalam surat An-Nazi'at ini kita melihat wal arda ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu Allah menghamparkan bumi. Menghamparkan bumi, ya. Nah, ternyata menurut para ulama bahwa urutan penciptaan alam semesta ini adalah pertama Allah menciptakan bumi dulu, ya. Menciptakan bumi dulu. Kemudian setelah selesai menciptakan bumi, Allah menciptakan langit. Nah, setelah menciptakan langit selesai, Allah kembali ke penyempurnaan penciptaan bumi dengan bumi itu dihamparkan. Jadi sebelumnya belum dihamparkan. Makna dahaha kalau dalam bahasa Arab, dalam ayat ini disebutkan dahaha, dihamparkannya. Maksud dihamparkan di sini, maksud dahaha di sini adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, mengeluarkan airnya dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Jadi wallahu alam, mungkin, ya, penciptaan bumi pertama kali itu Allah belum mengeluarkan buminya, belum mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, kemudian Allah menciptakan langit. Setelah langit selesai, baru Allah menyempurnakan penciptaan bumi dengan akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wallahu alam bisawab. Wal jibala arsaha, kemudian Allah juga memancangkan gunung-gunung, ya, sebagai pasak yang kokoh. Gunung-gunung dipancangkan dengan kokoh, ya. Dan dikatakan, ya, oleh yang saya ikuti itu adalah Dr. Zaglul An-Najjar. Beliau mengatakan bahwa bumi sebelum ada gunung-gunung itu dia berupa lapisan-lapisan atau lempeng-lempeng yang senantiasa terus bergerak, ya. Bumi kita ini kan terdiri dari lempeng-lempeng, ya, seperti lapisan-lapisan tanah gitu kan. Nah, lempeng-lempeng itu sebelum ada gunung dia senantiasa bergerak dengan gerakan yang sangat cepat. Nah, kemudian Allah menciptakan gunung, maka melambatlah gerakan-gerakan tersebut, ya. Dan kita tahu, ya, bumi kita itu senantiasa bergerak, hanya kita tidak merasa, ya, dan gerakannya sangat lambat, ya. Salah satunya dengan adanya gunung-gunung yang menjadi pasak.
wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai kesenangan mata, ya. Mata itu artinya ya kesenangan, kemudian bekal hidup ataupun kebutuhan manusia, ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai bekal hidup ataupun eh, eh, perlengkapan hidup, kebutuhan hidup untuk kalian dan binatang-binatang kalian. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Jadi semua yang ada di alam semesta ini untuk manusia dan kata Allah ternak-ternak manusia. Nah, ya, jadi ternak-ternak aja milik manusia, berarti semua alam semesta ini untuk manusia. Ya, mata'an lakum, alam semesta ini untuk kalian dan untuk ternak kalian, berarti ternak juga untuk manusia. Makanya benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Menciptakan untuk kamu wahai manusia ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di muka bumi. Nah, sampai di situ Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kebesarannya, menjelaskan kebesarannya dalam penciptaan alam semesta. Ayat seperti ini, mata'an lakum wa li'an'amikum, nanti kita akan temukan juga dalam surat Abasa, ya, surat Abasa. Dan di situ ada apa pelajarannya, ya, bahwa kalau dalam surat Abasa itu Allah menjelaskan, ya, manusia itu hendaklah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Dalam surat Abasa Allah lebih khusus menceritakan tentang berbagai jenis makanan untuk manusia. Tetapi dalam surat An-Nazi'at ini Allah lebih global, ya. Penciptaan bumi, langit, gunung-gunung, kemudian matahari, bumi yang dihamparkan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya. Jadi apa korelasinya? Artinya makanan yang ada di hadapan manusia, makanan yang akan dimakan manusia, segala kenikmatan yang dia miliki tidak akan dia dapat nikmati kalau alam semesta ini tidak mendukungnya, ya. Dia punya makanan yang enak, punya harta yang banyak, punya kemewahan yang cukup. Tetapi kalau misalnya dunianya tidak aman, ya, buminya bergoncang atau misalnya terjadi bencana alam yang lain, niscaya dia tidak bisa menikmati, ya, apa yang dia miliki. Jadi kenikmatan makanan minuman yang kita miliki untuk bisa dinikmati perlu adanya keamanan, ya, di alam semesta ini. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, kemudian ayat yang ke-34, ya, ayat yang ke-34 sampai yang terakhir, ya, sampai 46, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan lagi tentang hari kiamat. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Apabila telah datang at-tammatul kubra, malapetaka atau hari kiamat yang sangat besar. Nah, at-tammah, ya, at-tammah ini salah satu nama hari kiamat, ya. Nama hari kiamat, hari kehancuran bumi disebut at-tammah. At-tammah, kenapa disebut at-tammah? At-tammah itu artinya sesuatu yang menghapus sebelum-sebelumnya yang kecil. Jadi kalau misalnya seseorang kena musibah, misalnya musibah kehilangan dompet, kemudian dia kena musibah lagi kehilangan handphone, ya. Kemudian dia musibah lagi kehilangan misalnya laptop, ya. Kemudian berikutnya dia kena musibah rumahnya kebakaran. Nah, maka di orang Arab itu dikatakan ja'athul musibah, thumma ja'athul musibah,
tsumma ja'athul musibah, tsumma ja'athu at-tammatul kubra. Musibah satu mungkin kecil, kedua kecil, ketiga kecil, tapi ketika datang musibah yang sangat besar yang seolah-olah menghapuskan musibah sebelumnya, ya, karena saking besarnya, itu disebut at-tammatul kubra. Nah, jadi hari kiamat itu disebut at-tammatul kubra karena dia menjadikan musibah-musibah lain itu terlihat sangat kecil. At-tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yang hari kiamat itu manusia mengingat apa-apa yang dia kerjakan. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, ada tiga istilah yang kadang-kadang kita sedikit keliru, ya. Ini diluruskan juga oleh Dr. Zaghlul An-Najjar, ya, seorang ahli tafsir yang spesialis di tafsir sains, ya. Kita ada tiga istilah di dalam Al-Qur'an. Istilah pertama as-sa'ah. As-sa'ah ini adalah hari kiamat, ya, hari kehancuran, ya, hari kehancuran alam semesta. Kemudian ada al-qiyamah dan ada al-akhirah. As-sa'ah, al-qiyamah, al-akhirah. Ini kita sering keliru, ya, dengan mengatakan ini semuanya sama. Mau disebut hari kiamat, mau disebut as-sa'ah, mau disebut hari akhirat, itu sama. Ternyata tiga kalimat ini untuk menunjukkan fase-fase yang berlainan. As-sa'ah itu adalah hari ketika peristiwa kiamat itu terjadi, peristiwa kehancuran alam. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, as-sa'ah, ya. Nah, kemudian al-qiyamah itu kan berasal dari kata qiyam. Qiyam itu artinya bangun. Nah, al-qiyamah itu dimulai dari ditiupnya sangkakala yang kedua oleh Israfil, ya, Israfil alaihissalam. Kemudian manusia, ya, dibangunkan, ya, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, ya, di padang mahsyar. Kemudian ada mizan, kemudian ada sirot, kemudian ada timbangan amal, ya, kemudian ada diberikan catatan amal, ya, sampai sebelum nanti masing-masing masuk surga atau neraka. Nah, ini disebut al-qiyamah. Sementara al-akhirah atau hari akhirat adalah ketika semua manusia sudah menetap, ahli surga di dalam surga yang kekal, ahli neraka na'udzubillah berada di dalam neraka yang kekal. Jadi itu tiga istilah. Nah, kemudian ayat 35 ini kata Allah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari akhirat itu manusia mengingat apa yang telah dikerjakannya. Ini menunjukkan bahwa ketika di dunia manusia sering melupakan, sering lupa apa yang sudah dia sendiri kerjakan, ya. Dan itu memang betul, ya. Apa yang kita lakukan kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, lupa, ya. Apalagi setahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kita lupa, ya. Lupa. Hanya gambaran kasarnya saja. Tetapi pada hari kiamat itu Allah memberikan kepada manusia itu memori yang sangat kuat, yang dengannya dia mampu mengingat semua perbuatan. Perbuatan baik, perbuatan buruk, ya, dia ingat semuanya. Dan ketika Allah sodorkan catatan amalnya, dia mengakui, betul, ya, saya sudah melakukan ini semua. Makanya dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, orang-orang kafir itu berkata, ma lihadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang besar, yang kecil kecuali mencatatnya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap yang melihatnya. Ya. Neraka diperlihatkan kepada siapa? Ya, kepada semua manusia. Kalau orang kafir yang melihat neraka itu pada hari kiamat, maka dia melihat dengan pandangan ketakutan,
pandangan gemetar, pandangan bagaimana ya seseorang yang melihat neraka kemudian dia sudah tahu bahwa dia itu adalah ahli neraka. Pasti pandangan yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan kekhawatiran ya. Beribu perasaan yang membuat dia menjadi sangat tersiksa ya. Belum masuk saja pasti sudah tersiksa. Nah, sementara orang beriman juga melihat neraka tapi dengan pandangan gembira karena dia sudah tahu bahwa dia itu akan selamat ya, akan selamat. Dan dikatakan bahwa manusia itu sejak meninggal saja dia itu sudah tahu apa dia itu nantinya berakhir dengan kebaikan atau berakhir dengan keburukan. Sejak meninggal sejak di alam kubur ya, sudah merasa, sudah mengetahui apakah dia itu berakhir dengan baik atau dengan sebaliknya. Fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Di sini Allah menyebutkan dua golongan ya. Golongan pertama fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Ini ciri ahli neraka. Adapun orang-orang yang togo, melampaui batas ya, bermaksiat kepada Allah, berbuat zalim kepada manusia, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Di sini Allah menyatukan ya, memasangkan ya, menggandengkan antara perbuatan togo, tughyan dengan isarul hayatid dunya, dengan sikap mengutamakan dunia. Jadi wallahu a'lam ya, wallahu a'lam sepertinya yang membuat seseorang berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada manusia adalah ketika orang tersebut ya terlalu mengejar dunia ya. Untuk mengejar keuntungan yang berlipat ganda, dia harus misalnya berbuat curang ya, dia harus mematikan bisnis orang lain ya, dia harus bermuamalah dengan riba ya. Jadi wallahu a'lam mementingkan kehidupan dunia ini merupakan sumber ataupun pemicu seseorang berbuat zalim ya. Zalim kepada manusia juga kepada Allah ya, gara-gara sibuk misalnya ngurus bisnis, sibuk ngejar jabatan, sibuk ngejar popularitas sampai lupa kepada Allah ya. Itu sumber segala keburukan ya, mementingkan kehidupan dunia. Makanya kata Allah, fa inna jahima hiyal ma'wa. Orang yang demikian maka neraka jahimlah atau jahimlah, nerakalah tempat dia kembali. Sebaliknya ya, nah jadi kan tadi setelah Allah menyebutkan ashabun nar ya, penghuni neraka, Allah menyebutkan penghuni surga. Dan begitu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu kalau Al-Qur'an menyebutkan yang halal, sebutkan juga yang haram. Kalau menyebutkan yang baik, sebutkan yang buruk. Sebutkan ahli neraka, sebutkan ahli surga. Disebut asab'ul mathani. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang dia takut ya akan kebesaran Allah dan menahan diri dari hawa nafsunya, nah maka fa inna jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa rahasia ataupun sumber kebaikan seseorang, kalau tadi sumber keburukan ya, sumber keburukan seseorang itu adalah ketika dia atharul hayatad dunya, mementingkan kehidupan dunia, sementara sumber kebaikan itu adalah man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang senantiasa takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa menahan dirinya, menahan nafsunya, mengendalikan
mengendalikan nafsunya. Di sini ada hadis Rasulullah SAW, man khafa adlaja wa man adlaja balagol manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang takut, maka dia akan bergegas, ya. Bergegas, yang melakukan amal soleh. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan bergegas beramal soleh. Dan barang siapa yang bergegas, maka dia akan sampai, ya. Jadi siapa yang takut, dia akan cepat-cepat beramal soleh. Dan siapa yang cepat-cepat banyak beramal soleh, dia akan sampai juga kepada keridhaan Allah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah sangat ghaliyah, mahal, ya. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Apa barang yang dijual oleh Allah? Surganya. Jadi surga itu mahal, ya. Surga itu mahal. Ya kalau murah mah mungkin dengan amal yang sedikit udah dapat, tapi untuk dapat surga itu ya harus kita menjual semua yang kita miliki kepada Allah. Ya diri raga kita, pikiran kita, harta kita, kemampuan kita, pikiran kita harus kita jual, ya, dalam tanda kutip jual, ya, persembahkan untuk fisabilillah, karena yang kita beli adalah surga yang mahal. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Dan surga itu, ya, seperti yang kita tahu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li'ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh di dalam surga itu ma la ainun ra'at, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terlintas di dalam hati. Ini sama seperti ayatnya di dalam kata Nabi, kalau kita mau tahu, ya, kebenaran tentang hadis ini, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati, bisa dibuka surat As-Sajdah, ya. Surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ya. 32 di halaman 416. Silahkan ikhwah fillah dibuka halaman 416. Kata Allah Subhanahu wa taala, surat Sajdah ayat yang ke-16, kata Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka jiwa itu tidak mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang disembunyikan bagi mereka dari qurrati a'yun, dari hal-hal yang menyejukkan mata, maksudnya dari nikmat-nikmat surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sengaja menyembunyikan kenikmatan surga. Jadi kalau misalnya dalam Al-Qur'an kita mengetahui di surga itu ada anggur, di surga itu ada delima, di surga itu ada sungai dari khamar, susu, madu, air yang sangat segar, ya, dan berbagai kenikmatan itu hanya litakrib, ya, hanya untuk mendekatkan saja, ya, mendekatkan pengetahuan kita. Padahal aslinya dia jauh lebih nikmat, jauh lebih tidak terbayangkan. Namanya sama, misalnya anggur, delima, sama, namanya sama, tapi tidak sama dengan anggur ataupun delima di dunia. Hanya nama saja. Karena sekali lagi jangkauan akal manusia tidak sampai. Kemudian bagian akhir Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hari kiamat yang banyak ditanyakan oleh orang-orang kafir. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya-tanya kepada engkau Muhammad tentang as-sa'ah. Nah, ya, kalimat as-sa'ah tadi sudah dijelaskan, ada as-sa'ah, al-qiyamah, ada al-akhirah. Mereka bertanya tentang as-sa'ah, hari kiamat itu kapan ya terjadinya? Fima anta min dzikraha.
siapa engkau, ya? Siapa engkau sampai dapat menyebutkan waktunya? Maksudnya Nabi Muhammad itu siapa, ya? Maksudnya hanya hamba Allah, ya, tidak bisa menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha. Sesungguhnya hanya kepada Allah, ya, pertanyaan itu dikembalikan, ya. Hari kiamat itu hanya Allah yang Maha mengetahui, dan hanya Allah. Jibril tidak tahu, Israfil pun tidak tahu kapan dia harus meniup sangkakala, Nabi pun tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Innama anta munziru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Ya. Peringatan ini hanya bermanfaat bagi orang yang takut saja, ya. Al-Qur'an disebut sebagai kitab basyiron wa nadhira. Fungsi Quran itu basyiron wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, peringatan ini tidak akan bermanfaat kecuali hanya orang-orang yang takut. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ini adalah perasaan ataupun kesadaran orang-orang ketika nanti di akhirat, ya, sesudah di surga, sesudah di neraka, ataupun ketika hari kiamat yang seharinya 50.000 tahun di dunia. Yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sehari di akhirat, ya, sama dengan seperti 50.000 tahun di dunia. Maka ketika di akhirat itu orang-orang mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha, ketika melihat, ya, ketika melihat hari kebangkitan tersebut, yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, merasa seakan-akan mereka itu tidak tinggal di dunia kecuali 'ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya di waktu sore atau di waktu pagi, ya. Jadi kalau manusia itu sudah berada di akhirat, seakan-akan hidup di dunia yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu hanya sebentar saja. Ya, dan jangankan menunggu akhirat nanti, sekarang aja kita demikian. Umur kita misalnya sekarang kita 30 atau 40 atau 50, ya. Coba menurut kita, perasaan kita kecil itu kemarin. Perasaan kita masuk SMP, masuk SMA, kita kuliah misalnya S1, perasaan kemarin. Jadi hari itu terasa berlalu begitu cepat. Nah, bagaimana lagi kita nanti di akhirat? Kata Allah, illa 'ashiyatan aw duhaha. Hidup di dunia itu nanti seakan-akan terasa cuma sekedar kita pernah tinggal di dunia sesore hari atau sepagi hari. Ashiyah itu waktu dari zuhur sampai maghrib, ashiyah. Duha itu waktu dari pagi, ya, waktu duha, ya, dari mulai matahari terbit sampai waktu zuhur. Alhamdulillah, wallahu alam, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Demikian kajian surat An-Nazi'at sudah selesai, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita pemahaman dari ayat yang kita pelajari, terutama tadi, ya, bagian yang terakhir, bahwa sumber segala keburukan Allah menyebutkan adalah itharul hayatid dunya, mementingkan kehidupan dunia, ya, yang mengakibatkan dia melakukan perbuatan togo, melampaui batas. Nah, sementara sumber segala kebaikan adalah al-khaufu minallah, ya, takut kepada Allah dan menahan nafsu dari keburukan-keburukannya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz di grup chat. Ya. Mungkin Ustaz juga bisa melihat pertanyaan-pertanyaannya. Ya, apa adalah Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ini ada responnya, ya. Berarti menyimak, ya, dari tadi.
Baik, yang pertama dari Irfan Muhammad dari Unjani. Afwan, Ana mau tanya, mungkin ada kaitannya dengan surat Toha 44. Walaupun mungkin pertanyaan sedikit ya kurang out of topic. Punya tips atau jangan buat menasehati seorang yang keras kepala walaupun berbagai hal sudah dilakukan, termasuk dengan ngobrol face to face, dengan membawa lembut, tapi tetap susah untuk menasehati. Kalau melihat case study kayak gitu gimana? Oh ya. Jadi ya mungkin ini apa studi kasus lah ya, bagaimana cara menghadapi orang yang keras kepala. Ya tentu saja apa yang Anda sampaikan mungkin bisa diadaptasikan nanti kepada orangnya. Kalau kita lihat kepada prinsip dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, beliau itu selalu berpesan, contohnya misalnya kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke negeri Yaman, ya, diutus ke Yaman. Kata Nabi SAW, basyira wala tunafira, ya, berilah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, ya. Nah, jadi cara berdakwah kita yang didahulukan adalah dengan menyampaikan tabsyir, ya, dengan menyampaikan kabar gembira, ya, mengajak dengan cara menjadikan orang lain itu nyaman, orang lain itu senang, ya. Jadi didahulukan hal-hal yang membuat orang yang kita dakwah itu bergembira, ya. Kan ada orang yang dia itu akan merasa senang, ya. Ada orang yang kalau kita dakwahi itu melalui, ya, misalnya dengan diberikan kebutuhan sehari-hari, dia akan ikut, ya, akan ikut kita, seperti orang-orang yang sederhana di kampung-kampung, orang yang mungkin secara ekonomi lemah, ya. Kita ngajak mereka untuk ke masjid, kita ngajak mereka untuk ngaji, kita ngajak mereka untuk memahami Islam, susah. Kenapa? Karena dalam benak mereka sehari-hari disibukkan dengan kebutuhan sehari-hari, ya, mereka bagaimana makan, bagaimana tinggal di mana, gitu kan. Nah, orang seperti ini dakwahi dengan dipenuhi kebutuhan mereka, lama-lama mereka tidak perlu diajak, mereka akan ikut sendiri, ya. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum, berbuat baiklah kepada orang, niscaya engkau akan istilahnya akan memegang hatinya, ya. Berbuat baiklah kepada seseorang, niscaya engkau akan memegang hati orang tersebut. Ya, jangankan orang lain, kita juga kan. Kalau kita misalnya pernah mendapatkan punya utang budi kepada seseorang, orang ngasih hadiah, orang ngasih bantuan, kita sedang susah dia tolong, kita nggak perlu diminta, kita sendiri yang lunak gitu kepada mereka dan kita ikut. Nah, begitu. Nah, ada juga orang yang mungkin secara ekonomi sudah mapan, yang lain lagi dia perlu apa. Nah, kita masuknya dari situ. Atau mungkin juga misalnya di antara bentuknya bisa diaplikasikan tips dari Nabi SAW, tahadau tahabu, dikasih hadiah, ya, dikasih hadiah. Artinya kalau dengan orang yang keras kepala ini, wallahu a'lam, ya, mungkin masing-masing punya pendekatan sendiri. Kalau dia keras, kitanya jangan keras, ya. Kalau sama-sama keras, berarti nggak nyambung nanti. Justru kita lembut, kita kasih yang baik-baik, ya. Dia perlu apa, kita kasih. Nggak usah ngoyo lah, nggak usah maksa gitu, ya. Nggak usah maksa. Dan dakwah itu perlu proses, ya. Dakwah itu perlu proses. Nabi Nuh alaihissalam saja dakwahnya sampai 950 tahun, tetapi yang beriman hanya sekitar 80-an orang, ya. Jadi satu, kitanya harus sabar, ya, dengan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang kedua, dahulukan hal-hal yang membuat orang tersebut bergembira, kita kasih hadiah, kita bantu apa keperluannya, ya. Seperti itu, wallahu alam, ya. Mungkin nanti asatidz yang lain bisa memberikan tambahan.
ini dari Pak Yusuf. Dalam kajian kemarin menyampaikan bahwa semua orang akan dikumpulkan di bumi yang datar, di mana tidak ada gunung dan yang lain sebagai penghalang. Apakah bumi yang datar tempat berkumpulnya manusia untuk dihisab tadi merupakan bumi yang pertama kali diciptakan? Nah, ini saya pernah mengikuti satu kajian juga dari Dr. Zaglul An-Najjar ya. Jadi bumi yang menjadi tempat dibangkitkannya manusia itu adalah bumi yang baru. Sebagaimana misalnya silahkan dibuka surat Ibrahim ya. Silahkan bisa dibuka surat Ibrahim. Surat Ibrahim halaman terakhir ya. Halaman 261, surat Ibrahim surat yang ke-14. Itu ayat ke-48 ya. Ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar." Pada hari kiamat itu hari ketika diganti, ditukar bumi ya, dengan bumi yang lain, bukan bumi yang ini ya, yang sekarang. Wassamawatu, begitu juga dengan langit, wa barazu lillahi, dan mereka semua ya hadir kepada Allah Al-Wahidil Qahar, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Nah, itu ayatnya yang menunjukkan bahwa bumi yang nanti itu adalah bumi yang baru, bukan bumi sekarang yang kita pijak. Dan sekali lagi itu adalah gaib ya. Dan dikatakan wallahu a'lam ya, wallahu a'lam bahwa surganya Nabi Adam ya, surganya Nabi Adam adalah berada di sana ya, berada di sana. Kemudian juga Dr. Zaglul An-Najjar itu mengatakan bahwa dikatakan kan, disebutkan di dalam hadis bahwa Sungai Nil, Sungai Efrat itu adalah sungai-sungai surga. Ya, bagaimana memahami ini? Beliau berpendapat, ya, bukan pendapat saya, tapi saya menyampaikan, beliau berpendapat bahwa surga itu merupakan tempat di mana replika bumi sekarang itu diperbesar ya berlipat-lipat kali ya. Kan dalam Al-Quran kita melihat membaca bahwa surga itu seluas bumi dan langit, bahkan berkali-kali lipat ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi sungai Nil yang sekarang ada dan sungai Efrat yang sekarang ada itu ada di dalam surga, cuma dengan ukuran yang jauh lebih besar, jauh lebih luas. Dan dikatakan ya, surganya Nabi Adam, surga yang pertama ya, surga sebelum beliau diturunkan ke bumi itu berada di sana. Ini wallahu alam ya, termasuk ghaibiyat, termasuk perkara yang gaib, hanya sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau. Tetapi berdasarkan Al-Qur'an betul bahwa bumi tempat manusia nanti dibangkitkan adalah bumi yang baru, karena bumi yang sekarang semuanya hancur ya, alam semesta menjadi hancur. Kemudian masih dari Pak Yusuf, pada ayat ke-42 dikabarkan orang kafir bertanya kepada Rasulullah, apakah ketika itu Rasulullah SAW langsung mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Rasulullah sempat bertanya kepada Allah? Ini di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang tadi ya, ayat yang ke-42, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jadi yas'alunaka, kata yas'alunaka ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Artinya atau maknanya bahwa pertanyaan tentang kapan hari kiamat itu dilontarkan oleh orang-orang kafir bukan sekali dua kali, tetapi mereka terus bertanya-tanya, mempertanyakan ya. Dalam surat An-Naba yang kemarin kita bahas, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Yatasaalun, bertanya-tanya ya, bertanya-tanya.
Nah, ini jadi pertanyaan tentang hari kiamat itu dilontarkan beberapa kali dan menjadi diskusi, ya. Mereka bertanya-tanya. Nah, ini Nabi SAW tidak bertanya kepada Allah, tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu, ya. Jangankan dialog antara manusia, ya, antara manusia, isi hati manusia, Allah, ya, semut yang kecil saja yang berjalan di malam hari, atau daun yang gugur, atau apa benda yang basah atau kering, Allah Maha Tahu semua, ya, Maha Tahu. Jadi Nabi SAW, ya, tidak perlu bertanya kepada Allah dan tidak pernah bertanya kepada Allah. Nabi tidak pernah bertanya kepada Allah kapan hari kiamat. Tapi Allah langsung, ya, langsung menjawab, ya, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad. Jadi Allah ini mengabarkan, ya, tentang kondisi orang-orang kafir bersama Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, maka Allah langsung menjawab. Dan begitu juga, ya, ketika tadi, ya, ketika peristiwa Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammad akhbirni anisa'ah, wahai Muhammad beritahu aku tentang hari kiamat. Maka kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi tidak tahu hari kiamat dan tidak pernah bertanya kepada Allah, ya. Kemudian yang masih dari Pak Yusuf juga, dalam surat An-Nazi'at diceritakan kisah Nabi Musa. Mengapa di dalam Al-Quran kisah Nabi Musa seringkali disebutkan oleh Allah? Apakah hikmah yang bisa diambil, ya? Ya, sekali lagi betul, ya, bahwa Nabi Musa itu merupakan nabi yang kisahnya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu alam, ya. Pertama, ya, Nabi Musa alaihissalam, bahwa nabi-nabi yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran biasanya adalah nabi-nabi yang termasuk golongan ulul azmi. Ulul azmi kan nabi-nabi yang kedudukannya mungkin lebih dari yang lain. Nabi Nuh, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, ya, itu tergolongan ulul azmi. Kemudian yang kedua, wallahu alam, barangkali kenapa Nabi Musa ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan sosok Fir'aun, ya. Terkait dengan sosok Fir'aun yang merupakan tokoh ataupun orang kafir yang paling menentang Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, ya, sehingga dia melampaui musuh-musuh nabi-nabi yang lain. Wallahu alam, ya, wallahu alam. Jadi saking kufurnya ataupun saking dia menentangnya kepada dakwah, ya, maka dia banyak diceritakan. Dan tentu saja di balik kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya, mulai dari Nabi Musa bersama Khidir, ya, Nabi Musa bersama Syuaib, ya, dengan kedua putrinya, Nabi Musa dengan dengan Harun, ya, Nabi Harun, dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Jazakallah khair atas jawabannya. Iya, Afan. Ya, ikhwan wahfillah, alhamdulillah kajian kita sudah memasuki pukul 11.33 dan mudah-mudahan semua yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yusuf tadi bisa menjadi bekal buat kita untuk menambah keimanan kita dan juga sekaligus menemani hari-hari kita di bulan Ramadan ini untuk mentadaburi ayat Allah SWT. Amin. Yang insya Allah
pekan depan kita mungkin masih ada kajian, tapi kita lihat dulu waktunya karena kebetulan juga ada Yaumul Quran saat ya. Oh iya, betul. Ya, nanti insya Allah kita akan menyelesaikan kembali. Ikhwan fillah, jazakumullah khair atas kehadiran antum semua dalam kajian ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang istiqomah, yang dijadikan Allah untuk istiqomah, selalu mentadabburi, selalu menjadi sahabat-sahabat Al-Quran ya, insyaallah, mudah-mudahan. Dan kita akhiri saja majelis kita kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.